Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tema sirah nabawi di antara sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul hijrah ke Yathrib 485 km sebelah utara kota Mekah. Yathrib diambil dari nama pendirinya, yaitu Yathrib bin Malik bin Laud bin Syam bin Nuh. Tujuan Rasul ke Yathrib ingin membangun budaya tanah air untuk menyebarkan agama Islam. Man laisa lahul ard laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakira. Barang siapa tidak mempunyai tanah air, maka dia tidak akan mempunyai sejarah. Dan barang siapa tidak mempunyai sejarah, maka dia tidak akan diingat atau terlupakan. Masyarakat Yathrib ada yang beragama Islam, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Ansor terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj. Ada juga kaum Yahudi. Kaum Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Bani Qainuqa berprofesi sebagai pengrajin emas. Bani Nadir berprofesi sebagai pegawai. Bani Quraidah berprofesi sebagai petani. Kaum Yahudi ini dari Gunung Sinai yang mereka bercerai-berai, banyak yang ke Eropa dan diantaranya ke Yathrib setelah ditinggal wafat oleh Musa bin Harun bin Yusa. Melihat masyarakat seperti ini, Rasul merenung dan mengambil keputusan, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad bainal muslimin min Quraisy wa Yathrib wal Yahud wa man tabi'ahum wala yutabihim wa jahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Ini ketetapan Muhammad dari kaum muslim, kaum Quraisy, kaum Yahudi dan mereka yang mengikutinya, yang merasa satu misi, satu cita-cita, satu agenda adalah mewujudkan umat yang satu. Jadi Nabi Muhammad tidak mendirikan negara Islam, bukan Darul Islam, tetapi Darussalam. Dengan dasar persamaan hak dan kewajiban sebagai warga Yathrib. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan, perpecahan, kebencian, perbedaan suku, ras dan agama kecuali terhadap yang zalim. Sistem ini dikenal dengan tamadun. Negaranya dikenal dengan Madinah. Masyarakatnya
dikenal dengan mutamaddin. Rasul membangun konsep ini 15 abad yang lalu. Ada suatu peristiwa yang menarik. Orang Islam membunuh orang Yahudi karena berebut pekerjaan. Melihat hal itu, Nabi marah dan berkata, "Man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Wa man kuntu khasmahu falam yasumma raihatal jannah." Barang siapa membunuh kafir dhimmi, maka akan berhadapan dengan saya di hari kiamat. Dan barang siapa berhadapan dengan saya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Inilah bentuk komitmen proteksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaum non-Muslim di Madinah. Setelah 8 tahun di Madinah, masyarakat Islam berkembang. Puluhan ribu orang Islam hendak menunaikan umroh. Mendekati kota Mekah, mereka beristirahat, mendirikan kemah-kemah dengan menyalakan obor-obor yang banyak. Melihat seperti itu, pembesar kaum kafir Quraisy Mekah, di antaranya Abu Sufyan, bergetar hatinya. Mereka berpikir, Muhammad sekarang sudah kuat. Muhammad datang akan menghancurkan kaum kafir Quraisy Mekah, akan meluluh lantakan Mekah. Bahkan ada sebagian tentara Islam yang mengatakan yel-yel, "Al-yaum yaumul malhama." Hari ini adalah hari pembalasan, hari pembantaian. Yang dulu mengusir, sekarang akan diusir. Yang dulu merampok, sekarang akan dirampok. Yang dulu merampas, sekarang akan dirampas. Mendengar hal itu, maka Nabi berkata, "Al-yaum yaumul marhamah." Hari ini adalah hari kasih sayang. Tidak ada balas dendam. Tidak ada ancaman. Tidak ada peperangan. Dengan mengatakan, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Siapa yang menutup pintu rumah-rumahnya aman. Siapa yang masuk masjid aman. Nabi dengan penuh kemaafan. Melihat sikap Nabi yang memaafkan penduduk kafir Quraisy, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fid dinillahi afwaja. Lalu kaum muslim dengan jumlah yang besar hendak ke Hunain, suatu wilayah yang kecil dengan jumlah yang sangat besar, ratusan ribu kaum muslim. Mereka congkak, mereka sombong bahwa mereka akan dapat mengalahkan dengan mudah. Tapi karena kesombongannya, di tengah jalan diserang oleh pasukan Hunain dengan mendadak, mereka kocar-kacir. Kecuali Nabi dan para as-sabiqun al-awwalun. Tapi akhirnya Nabi dapat mengkonsolidasi tentara Islam kembali dan dapat mengalahkan pasukan Hunain dan Taif dengan mendapatkan harta ghanimah, rampasan perang yang banyak, kemudian dibagi di daerah Ja'rona. Dalam pembagian harta ghanimah ada sesuatu yang kelihatannya tidak fair. Kenapa? Karena para sahabat as-sabiqun al-awwalun, Abu Bakar, Umar, Utsman, itu tidak mendapat bagian harta rampasan perang. Sementara orang-orang yang mu'alaf,
itu mendapat bagian yang banyak. Seperti Abu Sufyan mendapat bagian 100 onta. Melihat hal ini, semua sahabat patuh dan taat, sam'an wa ta'atan. Tiba-tiba muncul salah seorang dari kerumunan yang bernama Dzul Khuwaisir. Ciri-ciri Dzul Khuwaisir ini yang dijelaskan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, Kitabuz Zakah, Babul Qismah. Ciri-cirinya adalah orangnya kurus, tinggi, kepalanya botak, jenggotnya panjang, jidatnya hitam, dan gamisnya cingkrang. Mereka dengan berkacak pinggang menghadap Rasul. "I'dil ya Muhammad." Yang benar Muhammad. Berbuat adillah kamu Muhammad. Maka Nabi marah. "Waihak, celakalah kamu. Ma'adala al-ardi minni." Tidak ada yang lebih bisa berbuat adil di bumi ini dari saya. Dan ini bukan kemauan saya, tapi ini adalah perintah Allah. Mendengar jawaban Rasul, orang tersebut pergi. Maka Rasul bersabda, "Sayakhruju min dhi'thi hadzal rajul qaumun yatlunal qur'ana wa la yuzawizu halaqinahum hum syarrul khalqi wal khaliqa lastu minhum wa lastu minna." Akan muncul seseorang dari kaumku seperti ini. Mereka pandai membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, bagus bacaan Al-Quran. Akan tetapi hanya di bibirnya, tidak sampai ke tenggorokannya. Yaitu tidak paham kandungan substansi dari Al-Quran. Hum syarrul khalqi, mereka itu sejelek-jelek manusia. Wal khaliqati ayil bahaim, dan lebih rendah daripada binatang. Lastu minhum, saya bukan bagian dari mereka. Walastu minna, dan mereka bukan bagian dari saya. Ternyata prediksi Rasul ini terbukti. Pada tanggal 25 Ramadan tahun 40 Hijriah, peristiwa besar yang menggetarkan kaum muslim terjadi, yaitu terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib bukan orang Yahudi, bukan orang Majusi, bukan orang Nasrani, tetapi dia adalah Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Dia itu adalah qaimul lail, rajin sholat malam, shaimun nahar, rajin berpuasa siang hari, hafidul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Ternyata prediksi Nabi itu sudah benar. Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi mengkafirkan Ali bin Abi Thalib sampai membunuhnya dengan alasan Ali bin Abi Thalib memutuskan suatu perkara tidak berdasarkan Al-Quran, tapi berdasarkan musyawarah. Peristiwa ini merupakan radikalisme pertama, terorisme pertama dalam Islam. Padahal kita tahu Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi, menantu Nabi, pemuda yang pertama kali masuk Islam, babul ilmi, dan salah satu di antara sahabat yang dipastikan masuk surga.
Peristiwa kedua, Al-Hasim Al-Hajraji ketika sudah beragama Islam memaksa anaknya untuk masuk Islam. Peristiwa ini didengar oleh Nabi, maka turunlah firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Seorang ayah tidak boleh memaksa terhadap anaknya. Itulah di antara sikap toleransi yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di antara bagian sirah nabawi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq ilal liqa fi zamanil ati. To be continue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.